Selamat siang, Betty. Bagaimana kabarnya? Saya hari ini sehat, Bu. Kabar baik juga. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Pak Willy, kali ini akan mengadakan kegiatan coaching ya? Ya, saya mengadakan kegiatan coaching hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh ya, Pak? Siap, yuk. Nanti pada saat coaching, antara coach dengan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan nilai coaching, apakah sudah sesuai dengan auto kita atau belum, dan apakah Pak mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak ajukan. Kemudian jangan lupa juga Pak memperhatikan 3 prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum observasi, saya ingin bertanya sedikit lagi ya Pak. Boleh. Kompetensi apa yang ingin Pak Willy kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang mau saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Bu, itu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi Pak Willy ingin mengembangkan 3 kompetensi ini dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang mau dikembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini itu yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 prinsip yang dikembangkan ya, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator mana yang ingin dicapai dalam proses coaching? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau juga menemukan langkah-langkah dari persoalan yang ia hadapi dalam proses sebagai guru. Oke, baik Pak. Indikator ketercapaian terlihat dari ketika coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami ya Pak. Oke. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nanti kita bicara lagi ya Pak. Ya, terima kasih Bu untuk kehadirannya dalam kegiatan hari ini. Selamat siang Ibu Uni. Selamat siang Pak Willy. Bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan kabar baik. Pak Willy sendiri bagaimana? Saya kabar baik hari ini Bu. Terima kasih ya sudah datang. Kita akan ngobrol tidak lama, mungkin 10 atau 15 menit. Sepertinya kita punya waktu sedikit untuk kesempatan ini. Apa yang mau Ibu sampaikan? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak Willy. Terkait dengan rekan guru saya di sekolah, saya melihat selama ini tidak ada perubahan, hanya menggunakan pendekatan konvensional saja dalam pembelajaran, ceramah lagi yang menyebabkan pendidikan dan penguasaan materi yang diajarkan kurang maksimal, dan juga peserta didiknya kurang bisa berpikir kritis. Ya, boleh dikatakan pembelajarannya yang kurang bervariasi begitu. Oh, berarti yang mau Ibu sampaikan terkait dengan permasalahan Ibu adalah di sekolah Ibu itu pembelajaran yang kurang bervariasi ya? Iya, benar. Baik, kira-kira apa yang mau kita capai dari diskusi kita hari ini? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin agar terjadinya perubahan pada rekan guru saya di sekolah. Oh, berarti yang ingin Ibu
harapkan dari kegiatan kita hari ini adalah terjadinya perubahan pada rekan guru ya. Benar. Perubahan seperti apa yang mau Ibu harapkan dari kegiatan hari ini? Yang ingin saya lihat adalah adanya perubahan pada rekan guru saya, seperti dalam penyampaian materi serta penggunaan media dan metode yang bervariasi. Misalnya dalam penyampaian materi yang menayangkan video yang sesuai, menggunakan metode diskusi dan presentasi, dan juga sebisa mungkin diselingi oleh ice breaking agar suasana belajarnya menyenangkan, atau bisa juga dengan menggunakan video pembelajaran PPT dengan ikon-ikon yang menarik. Itu sudah cukup daripada ceramah saja, seperti itu. Tadi Ibu sampaikan terkait dengan perubahan yang ingin terjadi pada rekan-rekan Ibu di sekolah, di mana dalam penyampaian materi harus bervariasi dengan menggunakan media seperti video dan juga penggunaan metode yang bervariasi seperti diskusi dan juga presentasi diselingi dengan SPK. Bisa dikatakan bahwa kondisi di sekolah Ibu terutama dalam proses pembelajarannya itu belum ideal. Untuk level idealnya sampai 10 ya. Kira-kira menurut Ibu ini kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu itu berada pada level berapa? Sepertinya masih ada pada level 5 Pak Willy. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi sepertinya agak susah Pak. Oke, berarti menurut pengamatan Ibu ya, bahwa levelnya masih pada level 5. Tapi saya berpikir bahwa pasti bisa berubah. Kira-kira di level mana yang ingin Ibu harapkan untuk ditingkatkan dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah itu? Oke, baik. Yang bisa saya tingkatkan itu kedepannya hingga ke level 7 kali ya Pak. Karena kalau ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat kebanyakan guru-guru yang senior, sehingga dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan. Berarti usahanya dari level 5 yang sekarang ini ke level 7. Dalam usaha untuk naik ke level 7 itu Bu, kira-kira apa rencana Ibu untuk mewujudkan sampai di level 7 itu? Ya, saya juga masih memikirkan ini Pak Willy. Tapi sebenarnya yang akan saya lakukan seperti kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, secara bergantian. Berarti prosesnya yaitu melalui pendampingan atau mentoring yang Ibu sampaikan. Selain itu, mungkin ada strategi lain untuk proses itu bisa terwujud dari level 5 ke level 7 selain mentoring. Oke, baik Pak. Selain mentoring atau pendampingan individu, saya juga tetap akan berdiskusi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kurikulum untuk melakukan suatu kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi, penggunaan media dan metode bervariasi. Oke, Ibu sudah menyampaikan bahwa selain mentoring atau pendampingan, juga Ibu melakukan kegiatan diskusi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau bidang kurikulum untuk melakukan kegiatan workshop ya. Oke. Dari strategi yang Ibu buat, yang paling aman untuk Ibu lakukan dalam beberapa waktu ke depan itu apa? Yang paling aman untuk saya lakukan beberapa waktu ke depan ini sepertinya mentoring atau pendampingan individu Pak. Karena untuk kegiatan workshop saya pikir bahwa itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kemudian membutuhkan biaya dan juga tetap mencari narasumber yang kompeten.
Jadi yang aman dan yang paling mungkin dilakukan adalah mentoring atau pendampingan, ya Pak. Berarti yang paling aman itu adalah mentoring. Kira-kira dalam kegiatan pendampingan ini siapa yang Ibu harapkan untuk memberikan dukungan atau support agar kegiatan mentoring ini bisa berjalan dengan baik? Untuk bagaimana saya melakukan mentoring atau pendampingan individu ke depannya, tentu saya tidak akan bisa bekerja sendiri ya Pak. Saya pasti akan meminta rekan guru saya yang berkompeten di bidang IT sehingga kami dapat berkolaborasi untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Baik, Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk mewujudkan kegiatan itu. Nah, kira-kira kapan ini bisa direalisasikan? Mengenai waktu kapan direalisasikan, saya akan melakukan secepatnya Pak. Minggu ini saya akan lakukan. Saya akan mulai berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah. Dari percakapan ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah dengan adanya kegiatan mentoring atau pendampingan dengan dibantu oleh teman yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media dan metode pembelajaran. Syukurlah Ibu sudah menyampaikan berbagai strategi untuk pembelajaran di sekolah ini bisa lebih variatif, tidak hanya monoton lagi. Saya mengharapkan bahwa apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini bisa terwujud dan proses pembelajaran di sekolah Ibu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Selamat siang. Baik, Pak Willy, bagaimana hasil proses coaching hari ini? Puji Tuhan Bu, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Syukurlah. Setelah melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan. Boleh ya Pak Willy? Boleh Bu, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik, Bu, selama kegiatan coaching ini saya sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan langkah kita. Yang pertama itu tadi saya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab. Kemudian juga saya juga menggali potensi dari coaching untuk membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, Pak Willy sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada juga beberapa catatan ya Pak. Pak Willy sudah berhasil menyampaikan sesuatu sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah ada rencana aksi. Pak Willy juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching Pak Willy. Saya juga sudah mendengar percakapan antara Pak Willy dengan coaching Pak Willy, di mana Pak Willy sudah fokus terhadap coaching, Pak Willy juga sudah hadir penuh. Sudah mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Pak. Untuk proses coaching hari ini, semoga Pak Willy sudah selalu diberi kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Iti. Oh ya Pak, satu lagi, kompetensi apa yang ingin Pak Willy kembangkan selanjutnya? Baik, kompetensi yang mau saya kembangkan dalam kegiatan coaching selanjutnya itu saya fokus untuk mendalami lagi tentang alur tirta supaya dalam proses coaching selanjutnya saya bisa memahami untuk
bisa menerapkan Alutira dengan baik. Luar biasa. Terima kasih untuk hari ini ya Pak Willy. Siap, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Robo. Baik. Pak Robo sendiri Pak? Saya kebetulan baik. Nah, Ibu nih, sebentar lagi Ibunya akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan coaching, ada sedikit hal yang mau saya bicarakan, boleh ya? Boleh. Nah, begini Ibu, nanti pada saat coaching antara Ibu ini sebagai coach dan rekannya sebagai coaching itu akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik nilai coaching. Nah, ini misalnya nanti akan dinilai apakah sudah sesuai dengan Alutira atau belum misalnya. Kemudian apakah Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang saya berikan oleh coachnya. Lalu juga saya akan mendengarkan respon dari coach atas atau jawaban coach yang diberikan sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Juga jangan lupa ya Bu ya, coaching yang dilakukan itu mesti dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, di mana prinsip itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi, sebelum proses coaching itu, saya ingin bertanya lagi Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang 3 kompetensi inti itu, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching yang aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga tadi mengajukan pertanyaan. Kira-kira dari 3 kompetensi inti coaching ini, kompetensi apa yang Ibu ini observasi dan ingin dikembangkan secara spesifik nih dalam proses coaching? Dari ketiga kompetensi inti coaching yang spesifik yang ingin saya kembangkan dan saya observasi itu mengenai bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu. Oke, jadi Ibu ini ingin mengembangkan 2 kompetensi itu, yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa indikatornya nih yang ingin dicapai dalam proses coaching yang Ibu lakukan? Oke, baik Pak. Mengenai indikator ketercapaian yang ingin saya lihat dalam coaching kali ini, bagaimana kunci menemukan sendiri solusi dan permasalahannya, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi indikatornya adalah soal bagaimana kunci menemukan sendiri solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih atas jawaban dari Ibu ini. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan bicarakan lagi ya. Selamat siang Pak Willy. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya hari ini sehat, bahagia. Ibu bagaimana? Puji Tuhan, baik. Pak Willy, saya dengar ada yang ingin Pak Willy sampaikan pada saat ini. Ada apa ya? Ya Bu, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita sedikit terkait dengan permasalahan saya di sekolah. Oke, baik Pak Willy. Apa yang mau Pak Willy ceritakan? Silakan. Begini Bu, di sekolah saya ini anak-anak itu merasa bosan, malas. Ketika saya cari tahu ternyata mereka ini proses pembelajaran di kelasnya itu monoton. Sementara banyak fasilitas di sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, dan juga berbagai fasilitas itu hanya guru tertentu saja yang memanfaatkan. Ini yang saya hadapi terkait dengan permasalahan. Berarti terkait dari masalah pembelajaran yang kurang bervariasi Ya, benar-benar. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Willy dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini, yang ingin saya dapatkan
semoga saya bisa menemukan solusi agar permasalahan ini bisa diatasi. Saya ingin ada perubahan yang positif agar guru-guru saya bisa menggunakan fasilitas yang ada, kebutuhan murid itu terpenuhi dengan penggunaan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Oke, jadi yang Pak Willy harapkan ini adanya perubahan ya Pak Willy ya? Yap. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Willy harapkan? Baik, perubahan yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah guru saya bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, dan juga guru-guru itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan menggunakan fasilitas yang ada. Karena saya berpikir bahwa percuma fasilitas ini ada tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Ya. Berarti dari pembicaraan yang telah disampaikan oleh Pak Willy terkait pembelajaran yang bervariasi, kemudian penggunaan media-media, dan juga pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Willy sekarang ini, Pak Willy lihat berada pada level berapa ya? Kalau yang saya amati di sekolah saya, Bu, saya pikir di level 6. Karena ada juga guru tertentu yang masih menggunakan pembelajaran yang bervariasi, dan juga mereka menggunakan media yang ada, penggunaan fasilitas yang ada di sekolah ini. Hingga saya di level 6. Tapi secara umum bahwa proses pembelajaran di sekolah masih monoton dan juga tidak memanfaatkan fasilitas di sekolah untuk pembelajaran itu bervariatif. Oke, berarti di sekolah punya Pak Willy proses pembelajarannya masih pada level 6 ya Pak Willy? Ya. Kira-kira dari level sekarang ini, level 6, akan ditingkatkan pada level berapa yang ingin Pak Willy usahakan untuk kedepannya? Menurut saya, Bu, bisa ke level 8. Itu yang menjadi usaha saya ke depannya dalam waktu dekat ini. Oke, baik. Dari level 6 ke level 8. Iya. Ya. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Willy lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Yang saya pikirkan, Bu, yang usaha untuk sampai di level 8 itu adanya kegiatan mentoring atau pendampingan guru-guru yang belum memanfaatkan media yang ada, fasilitas yang ada di sekolah, dan juga guru-guru yang belum menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Sehingga mentoring yang paling saya harapkan untuk dilakukan di sekolah. Oke, baik. Untuk mentoring atau pendampingan individu yang akan dilaksanakan oleh Pak Willy, kira-kira ada tidak strategi lain yang perlu Pak Willy terapkan di sekolah dan agar teman-teman nyaman dalam penyampaiannya? Yang saya pikirkan selain mentoring, Bu, banyak, yaitu saya menghadirkan narasumber untuk kegiatan pelatihan untuk guru-guru saya yang belum memahami tentang penggunaan sarana yang ada, dan juga guru-guru yang masih monoton dalam proses pembelajaran. Saya bisa menghadirkan narasumber dan juga pelatihan bagi guru-guru tersebut. Itu yang menjadi harapan saya. Oke, baik. Berarti perencanaan Pak Willy ini untuk depannya adalah melakukan mentoring, pendampingan individu, selain itu kegiatan pelatihan atau workshop ya Pak. Iya. Kira-kira dari ketiga perencanaan tersebut yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan yang mana ya? Kalau yang lain-lain tadi itu saya
lebih banyak memikirkan tentang biaya, waktu yang disiapkan dan juga narasumber yang ditentukan itu seperti sehingga butuh waktu. Sehingga yang paling cepat untuk direalisasikan itu kegiatan pendampingan antara guru yang mahir memanfaatkan teknologi yang ada terhadap guru yang belum memanfaatkan teknologi yang ada, dan juga guru yang menggunakan pembelajaran yang bervariatif terhadap guru yang belum menggunakan pembelajaran yang bervariatif, dan juga saya juga terlibat untuk kegiatan tersebut. Oke, baik. Dari ketiga strategi yang akan dilakukan, yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat oleh Pak Billy adalah kegiatan mentoring ya Pak. Kira-kira dalam melakukan strategi ini, Pak Billy memerlukan support atau bantuan dari siapa untuk dapat terlaksananya kegiatan ini? Baik, kebetulan di sekolah saya Bu, ada yang sudah mahir, seperti yang sampaikan, ada yang sudah mahir, ada yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi, sehingga saya membutuhkan dukungan atau kolaborasi dari mereka untuk saling memberikan pendampingan terhadap guru yang belum mahir dan juga belum menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Oke, ini sangat luar biasa Pak Billy. Di mana dalam melakukan mentoring, Pak Willy tidak bekerja sendiri, tapi berkolaborasi dengan teman. Kira-kira kapan mau direalisasikan? Dalam waktu dekat, 1-2 minggu ke depan saya harus bisa mewujudkan itu. Oke, luar biasa sekali Pak Billy. Sepertinya saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita perubahan dari Pak Billy setelah melakukan mentoring atau pendampingan individu. Mungkin kita cukupkan dulu waktunya sampai di sini. Lain kali kita ngobrol lagi ya Pak Billy ya. Selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang. Oke, jadi pertanyaan tersiap ya, karena tadi sudah melakukan proses coaching. Bagaimana nih hasil coachingnya? Proses coachingnya berjalan dengan baik Pak Oto. Oke, syukurlah kalau misalnya ya memang saya terlihat juga proses coachingnya berjalan dengan baik. Nah ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sedikit ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan dari proses coaching, terutama yang terkait dengan indikator pencapaiannya? Ya, mengenai apa yang sudah didapatkan dalam pelaksanaan coaching yang baru saja kami lakukan terkait dengan indikator, bahwa saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur TIRTA, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga telah menggali potensi dari coaching untuk bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, ya. Tadi juga saya melakukan observasi dan karena itu saya mulai ya menyampaikan apa yang saya perhatikan. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Ibu ini sebagai coach dan coachingnya dalam proses coaching yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan alur TIRTA, sebagaimana yang tadi Ibu ini sendiri katakan, yang mulai dari menentukan tujuan, kemudian tadi saya juga sudah mengidentifikasi masalah itu dengan sangat dalam, lalu kemudian juga Ibu ini sudah mengarahkan coaching yaitu ke menyusun rencana aksi dan tindakan yang perlu dilakukan, lalu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan dalam diri coach agar rencana aksi yang dia rancang sendiri itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi mendengar percakapan yang dibangun oleh Ibu ini, nah itu sudah fokus pada coach ya, dan kemudian saya pikir sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan aktif juga, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Pada intinya proses coaching dari Ibu itu sudah sangat luar biasa menurut saya, dan semoga sukses ya proses coaching ke depannya. Tentu lagi menurut saya dulu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
depannya lah. Ya, mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, di mana di sini saya akan lebih mendalami alur Tirta dalam melakukan coaching supaya untuk proses pelaksanaan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa ya, dia ingin mendalami lagi alur Tirta. Semangat ya. Selamat pagi Betty. Selamat pagi juga Ibu Oni. Apa kabar? Baik. Ibu Oni bagaimana kabarnya? Baik. Oke, terima kasih Ibu Betty sudah hadir. Sesaat lagi Ibu akan melakukan coaching ya. Ibu Betty akan berperan sebagai coach, tapi sebelumnya saya selaku supervisor akan berdiskusi dulu dengan Ibu tentang rubrik penilaian yang akan digunakan. Boleh kan Bu? Boleh. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya nilai dan akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dan jangan lupa dalam melakukan coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Ibu. Oke, baik. Sebelum observasi Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh kan Bu? Boleh. Pertama, mengenai kompetensi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, baik. Jadi Ibu akan kembangkan 3 kompetensi itu. Kemudian dari ketiga kompetensi inti yang Ibu akan kembangkan, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan di observasi kali ini? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh ya, jadi ada 2 ya Bu ya? Iya. Yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, indikator apa yang akan Ya, tidak apa-apa. Oke Bu, dari ketiga kompetensi inti coaching, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator ketercapaiannya? Tentang indikator ketercapaian dalam proses coaching adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot diharapkan dapat menstimulus coach saya sehingga si coach dapat memunculkan sendiri pemikiran-pemikiran yang belum dipikirkan sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching dapat menemukan sendiri solusinya ya Bu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah coaching kita akan ngobrol kembali. Terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dolfo. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya pagi Pak Dolfo? Puji Tuhan, saya kabar baik. Sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya, pesan WA dari Pak Dolfo sudah saya terima. Sepertinya ada yang ingin Pak Dolfo bicara dengan saya. Ya, betul Ibu Iti. Makanya saya sampaikan terima kasih ini terlebih dahulu karena Ibu Iti sudah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya pada pagi hari ini. Oke, sama-sama Pak Dolfo. Semoga saya bisa membantu
Dan apa yang Pak Dolfo ingin dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi begini Betty, selama ini kan saya sudah berupaya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya bimbing. Kebetulan saya mengajar di kelas 5 dan selama ini sudah berupaya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi saya merasa bahwa elemen-elemen dari pembelajaran berdiferensiasi itu belum sepenuhnya atau belum optimal ya, tersentuh. Jadi saya merasa kurang puas dengan suasana kelas saya begitu. Nah, terutama yang saya rasa belum optimal atau belum tersentuh secara optimal itu adalah soal pengukuran kesiapan belajar dari siswa-siswi saya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mendapatkan ide segar nih, kira-kira apa atau bagaimana cara agar saya bisa mengukur kesiapan belajar dari anak-anak saya atau siswa-siswi saya sebelum mereka mempelajari topik atau materi tertentu. Oh, jadi Pak Dolfo ingin mendapatkan ide segar tentang cara bagaimana mengukur kesiapan belajar siswanya Pak Ya, Dolfo. betul. Nah, Pak Dolfo bisa mendeskripsikan ide segar seperti apa yang Pak Dolfo inginkan? Mungkin ini ya, selama ini kan dalam hal mengukur kesiapan belajar siswa itu saya hanya menggunakan satu variabel saja, satu data saja, yaitu data mengenai tingkat kemampuan atau percakapan dari siswa dalam hal membaca yang kebetulan itu diukur secara periodik di sekolah. Tapi saya merasa bahwa dengan menggunakan satu data itu saja itu masih sangat belum cukup. Kemampuan membaca seperti apa yang Pak Dolfo inginkan? Mungkin bisa Pak Dolfo jelaskan. Di sekolah kami itu, kami biasanya kan mengukur kemampuan membaca dari siswa-siswi. Kebetulan kita punya program reading camp dan kemudian kami melakukan memberikan bantuan atau bimbingan berdasarkan kemampuan membaca anak dan itu bisa meningkat. Biasanya kami mengelompokkan siswa itu ke dalam level-level. Selama ini biasanya level 1 sampai level 6. Level 1 untuk yang baru mengenal huruf, bisa membaca sekali lah, baru yang dasar, lalu level 6 yang sudah bisa membaca pemahaman. Oh, Pak Dolfo merasa bahwa menggunakan data itu saja tidak cukup untuk mengabarkan kesiapan belajar siswa di sekolah Pak Dolfo. Ya betul, saya merasa memang untuk mengukur kesiapan belajar siswa itu mungkin tidak bisa memakai satu data itu saja. Jadi jadinya kan kebutuhan belajar dari siswa-siswi ini tidak terlayani dengan baik di dalam pembelajaran yang saya desain. Baiklah, menurut Pak Dolfo, apa aspek kesiapan belajar yang harus diukur dari siswa? Dalam pelajaran topik tertentu misalnya? Memang saya pikir begini, cukup banyak hal yang harus dilihat dari siswa-siswi saya ini, terutama dari segi kesiapan belajar. Dia kan sebagai guru, saya mesti tahu nih kesiapan belajar mereka dalam mempelajari topik tertentu itu seperti apa. Misalnya, saya mesti tahu siapa yang tingkatan belajarnya terhadap suatu topik atau materi itu masih perlu belajar secara konkret, sehingga kemudian mengharuskan saya untuk menyiapkan alat-alat pandu seperti media atau contoh-contoh konkret atau alat konkret lah. Lalu sebaliknya saya juga mesti tahu siapa yang sudah bisa bergerak mempelajari materi yang tingkatannya sudah abstrak. Atau misalnya lagi saya mesti tahu juga siapa siswa saya yang dalam proses pembelajaran itu masih butuh bimbingan secara khusus atau pendampingan apakah nanti yang memberikan pendampingan itu saya sebagai guru atau rekannya bukan selama siswanya. Dan sebaliknya siapa siswa yang sudah bisa mandiri, sudah bisa belajar secara mandiri. Atau misalnya saya juga mesti tahu nih siapa dari anak-anak saya ini yang sudah bisa belajar atau mampu mengerjakan tugas itu, yang sudah bisa bergerak ke arah yang sifat materi yang lebih kompleks atau lebih rumit, dan siapa yang
mesti membutuhkan kemasan materi atau penyajian materi yang masih sifatnya sederhana. Mungkin hal-hal seperti itu yang menurut saya perlu saya ketahui dari siswa saya, sehingga desain pembelajaran yang akan saya buat itu setidaknya menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka dalam hal itu tadi. Wah, luar biasa Pak Dolfo. Ternyata cukup banyak hal yang mesti dilihat dari aspek kesiapan belajar siswa yang Pak Dolfo ini. Sekarang, dari hal-hal yang Pak Dolfo sudah sampaikan tadi, apakah Bapak ingin menekankan semuanya di siswanya Bapak atau bagaimana? Terpikirkan begitu sebetulnya, tapi ya saya merasakan lebih lengkap datanya, itu lebih baik. Ya, setting pembelajarannya juga akan menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya agak katakanlah rumit untuk dipetakan 3 tadi yang saya sampaikan, mungkin luas dan lebih luas ya. Oke, 2 hal mana yang Pak Dolfo maksudkan? Mungkin saya akan memetakan mungkin siapa siswa yang sudah bisa belajar secara mandiri, dan siapa yang masih membutuhkan bimbingan khusus dari saya atau dari temannya dalam proses pembelajaran. Itu satu. Kemudian yang kedua, siapa siswa yang membutuhkan penyajian materi yang sederhana, siapa siswa yang sudah bisa belajar dengan karakter materi yang lebih kompleks atau lebih rumit lah. Ditambah dengan satu lagi kan yang soal membaca itu, mungkin itu benar dipakai. Oke, luar biasa Pak Dolfo, sangat bagus. Nah, sekarang Pak Dolfo, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak mengenai cara mengukur 2 hal itu dari aspek kesiapan belajar siswa? Ya, itu yang sebetulnya saya sedang memikirkan ini soal cara mungkin dengan asesmen gitu ya. Oke Pak Dolfo, menyebutkan asesmen, apa yang Bapak maksudkan? Ya, mungkin nanti dengan melakukan asesmen yang menarik, ya saya bisa mengukur kesiapan belajar dari siswa-siswa saya, terutama dari 2 hal tadi. Seperti itulah. Oke, mungkin bisa dijelaskan asesmen seperti apa ya Pak Dolfo lakukan? Oke, ya mungkin nanti begini Bu, saya akan melakukan asesmen sederhana di akhir pembelajaran, katakanlah sebelum berakhir nih. Lalu kemudian hasilnya akan dipakai sebagai data awal mengenai kesiapan belajar siswa untuk pembelajaran di keesokan harinya. Nah, menarik sekali Pak. Bapak mungkin bisa menjelaskan lagi rencana asesmen di akhir pembelajaran ini. Oke, ya mungkin nanti begini ya, saya katakanlah perlu menyiapkan kartu pertanyaan lah. Pertanyaan, mungkin misalnya 10 kartu pertanyaan itulah. Lalu dari kartu pertanyaan itu, di sana 6 nomornya itu berisikan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Lalu kemudian misalnya 4 nomornya lagi itu berisikan pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari keesokannya. Lalu siswa-siswa saya akan diminta untuk menjawab kartu-kartu pertanyaan itu sebelum mereka pulang. Waduh, ide yang bagus sekali Pak. Jadi semacam tiket keluar begitu ya Pak? Ya betul begitu. Ya semacam tiket keluar begitulah. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana Pak mengolah jawaban ini? Saya akan memeriksa jawaban mereka dan menganalisisnya. Dan jawaban itu kan nanti saya bisa mengetahui yang pertama siapa siswa saya yang sudah memahami materi yang sudah diberikan. Lalu kemudian yang kedua, saya juga bisa mengetahui seperti apa pengetahuan awal dari siswa saya untuk mempelajari topik yang akan dipelajari besoknya. Sehingga kemudian dari data itu saya bisa menyesuaikan kemasan konten dan juga skenario pembelajaran yang akan saya rancang. Menyesuaikan data itulah kalau seperti itu. Itu rencana bagus Pak. Nah, sekarang kapan Pak Dolfo ingin mengeksekusi rencana tersebut? Ya, saya pikir secepatnya ya. Mungkin sebentar.
Jadi sebentar saya akan membuatkan pertanyaan sehingga besok akan dibagikan kepada siswa-siswa saya sebelum kelas itu berakhir. Ya intinya secepatnya akan saya buat. Oke, saya salut dengan rencana yang Pak punya. Semoga rencana ini bisa berjalan baik. Terima kasih banyak. Oke, nah, apa yang Pak Dolfo dapatkan dari percakapan kita? Apa ya? Saya merasa senang sekali gitu ya. Saya kan awal-awalnya bingung di mana nih cara mengukur persiapan belajar dari siswa-siswi saya. Dan saya tidak ingin sebetulnya terus berada dalam siklus pembelajaran yang tidak aktif dengan kesiapan belajar mereka. Tapi apa yang tadi dialog kita ini sudah semacam membuka satu jalan yang bisa saya tempuh pada kehidupan di satu sisi, dan di sisi lain bisa mengukur aspek kesiapan belajar dari siswa-siswi saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Dolfo, saya juga senang percakapan kita hari ini bisa membawa hasil. Terima kasih sekali lagi. Ini ya, kalau bisa saya jalankan, saya minta diajak waktu dan diskusikan hasilnya lah, supaya saya dapat Jumat sampaikan hasilnya seperti ini. Oke, siap Pak Dolfo, ya saya siap menjadi Beauty sudah melakukan coaching dengan Pak Dolfo ya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Baik, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal terkait proses coaching yang baru saja dilakukan. Apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan memperhatikan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga telah melakukan percakapan berbasis coaching dengan aktivitas seperti menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coach hadapi dengan baik. Baiklah, oke, satu lagi Bu Edi. Dari beberapa kompetensi yang sudah dilakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Nah, saya ingin mengembangkan alutin tadi. Saya juga akan berlatih melakukan coaching lebih sering lagi supaya saya mahir. Oke, baik. Sebagai supervisor, saya telah mengamati jalannya coaching, sehingga beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Edi dengan Pak Dolfo sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sangat sesuai, dan tidak hanya itu, Ibu Edi juga berhasil menggali potensi Pak Dolfo sebagai coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Pak Dolfo dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Pokoknya kegiatan coaching berhasil dilaksanakan sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu Edi. Selamat pagi. Selamat siang Pak Dolfo. Selamat siang Pak Billy. Bagaimana kabar hari ini Pak? Puji Tuhan saya kabar baik Pak Billy. Bapak sendiri apa kabar? Puji Tuhan juga kabar baik hari ini. Bapak hari ini akan melakukan coaching ya? Ya betul. Oke, sebelum Bapak akan melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh ya? Tentu saja boleh Pak Billy. Terkait dengan coaching yang Bapak akan lakukan, saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sesuai dengan alur kita atau tidak? Saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak akan mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Jawab dia. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif dan maksimalkan potensi. Oke, selamat siang Ibu Edi. Selamat siang juga Pak Dolfo. Apa kabar hari ini Ibu Edi? Alhamdulillah baik. Oke, puji Tuhan yang baik.
Ibu gini, saya dengar ada yang ingin Ibu ceritakan atau ingin Ibu sampaikan ya? Iya Pak, boleh saya minta waktunya? Sudah boleh. Saya mau bercerita sesuatu kepada Pak Dovo terkait masalah di sekolah saya. Oke, baik Ibu. Apa yang Ibu mau ceritakan? Silakan Ibu sampaikan. Begini Pak, di sekolah saya perhatikan siswa saya tidak bersemangat. Ya. Setelah saya amati, ternyata guru-guru melakukan pembelajaran yang olor-olor dengan cara berceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang sudah ada di sekolah seperti fokus, lapangan yang begitu luas, kemudian taman sekolah. Tetapi mereka tidak berinisiatif Pak menggunakan sarana yang ada, sehingga pembelajarannya membuat siswa bosan. Oke, baik Ibu ya. Berarti di sekolah Ibu masih ada atau masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang kurang variatif ya? Iya, betul. Pembelajarannya kurang variatif, hanya ceramah saja. Setelah saya tanya siswa, mereka bilang kami bosan. Ya. Nah, Betty, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Betty dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan kebutuhan siswa saya, khususnya mengenai pembelajaran, di mana dulu melakukan pembelajaran itu harus memanfaatkan sarana yang ada Pak, seperti fokus, lapangan, dan juga taman sekolah. Oke, jadi Betty mendapatkan perubahan ya. Nah, mungkin Betty bisa detailkan lagi perubahan seperti apa yang Betty harapkan. Saya ingin mendapatkan perubahan dalam hal metodenya, media pembelajarannya yang lebih bervariatif, yang menggunakan sarana yang ada. Kemudian mereka juga bisa membuat slide, kemudian maupun presentasi secara online dengan video tadi Pak, supaya pembelajarannya lebih variatif. Oke, banyak ya yang Betty harapkan. Saya pikir katakanlah kita letakkan itu dalam posisi ideal ya, pembelajaran yang variatif ya, dia dan seterusnya. Nah, katakanlah itu yang ideal itu kita tempatkan pada level 10 lah. Sekarang menurut Betty nih, bila dari Betty kira-kira teman-temannya Betty itu dari level 1 sampai level 10 level mana? Kalau yang saya lihat, rekan guru saya berada di level 6 Pak. Walaupun memang sudah ada guru yang menggunakan tim fokus atau memanfaatkan lapangan serta taman kelas yang ada, tetapi belum maksimal. Maksimal ya. Masih ada sebagian yang belum. Masih ada. Nah, di level 6 ya. Kira-kira Ibu Betty ingin agar situasi ini atau ya cara mengajar dari teman-teman naik ke level berapa? Menurut saya ingin naiknya ke level 8 saja dulu Pak. Karena di sini kan kita masih berusaha untuk mengadakan semuanya. Jadi Ibu Betty nanti ingin naik dari level 6 naik ke level 8. Oke, saya pikir itu hal yang biasa, biasa yang didapatkan. Sekarang kira-kira usaha apa nih yang tergambar dalam pikiran Ibu Betty sehingga bisa naik dari level 6 ke level 8? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak. Rencana pergerakan yang akan saya lakukan mungkin dengan melakukan mentoring antara satu guru dengan yang lainnya secara face to face seperti itu Pak, tetapi bergantian. Oke, berarti Ibu ingin akan apa ya, melakukan mentoring ya, atau pendampingan lah ya. Lalu kemudian kira-kira ada tidak strategi lain yang akan Ibu Betty terapkan yang dipikirkan saat ini yang bisa membuat kenyamanan teman-temannya merasa nyaman lah dalam proses penyampaian yang Ibu Betty sampaikan. Mungkin kalau bukan dari mentoring, saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah kegiatan seperti kemarin gitu Pak. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran yang tadi. Mungkin ini rencana atau gagasan yang luar biasa ya. Nah, jadi Ibu Betty tadi menyebutkan mentoring, pelatihan, juga ya dari disebutkan workshop juga yang kita sekolah. Kira-kira dari tiga opsi ini, tiga opsi yang Ibu Betty sampaikan, mana yang menurut Ibu Betty akan lebih nyaman dan lebih cepat realisasi?
Sepertinya kalau saya memerlukan ya, karena kalau kita pilih dari pelatihan atau workshop, maka kita di situ butuh dana, butuh biaya, dan butuh persiapan yang matang, Pak. Nah, jadi saya lebih nyaman kayak mentoring saja, Pak. Oke, baik ya. Berarti mentoring ya? Iya. Ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira berarti dalam pelaksanaannya memerlukan support atau bantuan dari siapa nih? Oke, saya perlu bantuan teman dulu, Pak. Tapi di sekolah saya ada sih 1-2 guru yang sudah mengerti IT dan mengajar dengan tim fokus saat ini. Berarti nanti dalam proses mentoring itu Ibu akan mengajarkan secara kolaboratif ya dengan teman yang tadi disebutkan. Nah, kapan nih mau direalisasikan? Ya Pak, saya akan melaksanakan secara kolaborasi. Insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan, Pak. Saya akan coba dulu berkoordinasi dengan teman saya tadi dengan guru yang lain, sehingga saya bisa melakukan kegiatan yang lain. Luar biasa sekali berarti atas dasarnya rencana dan juga komitmen yang sudah Ibu disampaikan melakukan mentoring. Saya harap berjalan dengan baik dan saya tidak sabar lagi nanti setelah mungkin proses itu berjalan bisa ceritakan lagi seperti apa hasilnya ya. Dan saya pikir kita cukupkan dulu sampai di sini kita nanti lain kali baru kita ngobrol. Terima kasih berarti selamat siang. Selamat siang Pak Dolfo. Selamat siang Pak Willy. Hari ini Bapak sudah melakukan coaching. Kira-kira bagaimana hasil dari kegiatan coaching hari ini? Ya, saya pikir proses coaching berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Syukur kalau gitu Pak. Setelah saya melakukan kegiatan observasi terkait dengan kegiatan coaching tadi, saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan terkait dengan kegiatan tadi. Ya. Pertanyaan yang pertama Pak, apa saja yang sudah didapatkan dalam kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik, terima kasih Pak Willy. Selama proses coaching ini tadi, saya pikir saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai pada tanya jawab. Lalu dengan beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya, ya di situ saya menggali potensi dari coach untuk kemudian dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Dan saya pikir coach saya sudah sangat luar biasa karena dia sudah bisa memetakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi atau untuk ya sebagai solusi atas persoalan yang dia hadapi lah. Lebih seperti itu. Baik Pak Dolfo, terkait dengan kegiatan coaching tadi, Ya. sesuai dengan apa yang saya amati, Bapak sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena tahap demi tahap dalam alur tirta Bapak sudah ikuti sesuai dengan apa yang saya nilai. Dan seperti itu, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu mencari rencana aksi dari coach dan juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coach agar apa yang mau direncanakan itu bisa dilakukan dengan baik. Saya juga tadi mendengarkan percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus pada coach dan juga sudah hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut dan juga bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan pokok. Saya pikir ini sangat luar biasa sekali karena proses ini Bapak sudah ikuti. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedepannya bisa sukses dalam setiap usaha yang mau dilakukan dan diberi kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Pak Willy. Penilaiannya dan apresiasi yang Bapak berikan. Terima kasih. Oh iya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ke depan? Saya pikir yang akan saya kembangkan itu Pak Willy, saya ingin mendalami lagi soal alur cerita dan satu lagi saya ingin berlatih untuk bisa mengajukan pertanyaan bobot yang para coaching. Lebih dua hal itu yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya. Luar biasa Pak Dolfo, selamat siang, semoga sukses untuk kegiatan coaching selanjutnya.